Halo YouTube, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya mau sedikit cerita tentang refleksi tahun 2023 yang saya jalanin, yang tujuannya untuk memperbaiki di tahun 2024. Di video ini, saya murni cerita perjalanan yang saya alamin, yang saya lakuin di tahun 2023. Bukan berarti untuk menggurui, bukan berarti untuk membuat saya lebih baik, tapi saya ngerasa di tahun 2023, saya ngelakuin banyak hal yang buruk, banyak ngelakuin hal yang menghambat dalam perjalanan hidup saya. Jadi mungkin untuk menyambut 2024 lebih baik lagi lah. Dan saya mau cerita apa aja sih hal-hal yang menghambat saya di tahun 2023. Yang mungkin pastinya teman-teman juga ngerasain hal-hal yang mungkin jadi penghambat hidup teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai selesai, mungkin juga ada beberapa hambatan yang saya alamin, dan yang mungkin teman-teman juga alamin mungkin sebagai bentuk sharing aja ya kali dari saya. Yang pertama saya mau cerita apa aja sih yang saya lakuin selama 2023 ini. Sebenarnya nggak banyak hal yang saya coba di tahun 2023 ini. Kalau misalnya saya ingat-ingat, masih bergelut di dunia dropship atau jualan online, yaitu cari produk, cari supplier, testing produk, bagus, dijalanin, jelek, ganti produk yang baru lagi. Untuk saat ini, selama 2023 ini, itu yang masih saya jalanin. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar cerita orang yang bisa sukses atau berhasil dengan dropship, tapi itu enggak untuk saya, tapi saya nggak mau salahin siapa-siapa. Sebenarnya dropship pun udah saya tinggalin sekitar 4 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus atau bulan September mungkin ya kalau saya nggak salah ingat. Karena ada beberapa pertimbangan yang menurut saya pun kayaknya kurang serap juga ternyata setelah dijalanin. Cuman itu mungkin jadi cerita lain lah nanti kalau misalnya ada kesempatan buat cerita tentang itu. Terus nyoba jualan macam-macam, terus nyobain kesempatan macam-macam, ya walaupun belum terlalu kelihatan hasilnya. Dropship juga sebenarnya bukan nggak ada hasil ataupun nggak bagus ya prospeknya. Untuk di saya memang nggak sebanyak mungkin ya orang-orang di luar sana yang ngelakuin dropship. Cuman ya kalau sekedar ada mah ada lah, tapi mungkin perputarannya nggak banyak lah untuk saya ngejalanin dropship waktu 2023 ini. Dan saya mikir dropship pun nggak bisa sustain dalam masa yang panjang. Saya berusaha untuk cari produk baru lagi, karena kan saya mencari terus produk baru yang lagi oke lah di waktu tertentu lah. Tapi ya mungkin itu buat saya. Maksudnya mungkin apa yang tadi saya omongin pun bisa salah, pasti salahnya banyak lah. Cuman mungkin di saya seperti itu. Jadi akhirnya mungkin saya punya rencana yang lain lah untuk mulai ngebikin sesuatu yang bisa bertahan lebih lama atau mungkin bisa sustain lebih lama. Per video ini dibuat pun saya sempat nyoba buat konten di Instagram. Kalau misalnya teman-teman penasaran dengan konten yang sebentar itu, teman-teman bisa cek di Instagram saya @masfawas97. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jujur itu adalah hal yang mengecewakan buat diri saya sendiri, bukan dari hasilnya, tapi dari usaha saya buat ngelakuin konten itu. Karena kalau saya nggak salah ingat, saya cuma bertahan di 10 mungkin atau 14 hari lah. Jadi bukan waktu yang lama sebenarnya. Saya mulai malas buat ngeposting konten saya di Instagram. Nah, karena saya ngerasa 2023 ini ya dibilang so-so atau mungkin dibilang nggak terlalu wow lah ya. Jadi saya mikir nggak bisa nih kalau misalnya saya harus gini-gini aja. Gini-gini yang saya maksud mungkin bukan perkara cuma hasil ya, tapi apa yang saya jalanin, aktivitas apa yang saya lakuin, planning, rencana, bahkan mungkin sikap diri saya sendiri untuk meraih kehidupan yang lebih baik di 2024. Karenanya saya buat video ini pengen sharing aja, yaitu tujuan utamanya ya buat refleksi diri saya sendiri aja, bukan buat menggurui atau mungkin bukan buat untuk pamer. Ya apa sih yang mau dipamerin dari mungkin kalau bisa dibilang ini adalah kegagalan saya di 2023. Jadi kalau misalnya dibilang pamer, kayaknya juga nggak mungkin ya. Ada orang yang iri dengan kegagalan seseorang kan. Dan kesalahan yang saya buat selama 2023 ini, saya nggak mau menyalahkan orang lain, nggak mau menyalahkan keadaan, nggak mau menyalahkan siapapun, apapun, karena saya ngerasa itu adalah hal yang di luar kontrol saya. Jadi saya pengen menyalahkan diri saya sendiri, saya ingin menyalahkan kenapa Fawas nggak begini, kenapa Fawas nggak begitu, tapi ke diri saya sendiri. Karena kalau misalnya saya menyalahkan diri saya sendiri, karena saya sadar bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan yang saya lakukan, maka lebih tinggi kemungkinannya untuk bisa berubah karena itu adalah hal yang di dalam kontrol atau di dalam jangkauan saya. Masuk ke topik yang pengen saya ceritain di video kali ini, mungkin ini akan jadi sedikit panjang, jadi saya akan kasih timestamps-nya di bawah, biar nanti misalnya teman-teman pengen cari atau mungkin pengen nonton bagian tertentu, teman-teman bisa langsung ke bagian tersebut. Saya udah nulisin 11 kesalahan yang saya lakukan panjang 2023 dan hampir semuanya adalah kesalahan yang saya lakukan dan semuanya adalah kesalahan yang dalam jangkauan saya. Hal pertama yang saya rasakan buruk
kepada diri saya sendiri adalah, mungkin saya adalah orang yang takut untuk mencoba. Agak klise sebenarnya kalau misalnya saya bilang takut mencoba, tapi mungkin untuk diri saya sendiri, saya adalah orang yang terlalu parno atau mungkin terlalu takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, atau mungkin sesuatu hal yang di luar jangkauan saya. Tapi sebenarnya setelah saya pikirkan lagi, setelah saya renungin lagi, apa sih kenapa saya tuh takut untuk mencoba? Saya punya jawaban yang mungkin benar, bahwa saya itu bukan takut untuk mencoba, tapi saya takut untuk dicap belum berhasil oleh orang lain. Ketakutan saya untuk dijudge atau dicap oleh orang lain kalau misalnya saya ini masih belum berhasil, itu yang membuat saya takut untuk mencoba. Setelah tahu itu sebenarnya adalah alasan dibalik kenapa saya takut mencoba, saya ngerasa bener juga ya. Karena beberapa kali saya pengen nyoba sesuatu, saya takut nih kalau misalnya karena beberapa kali saya pengen nyoba sesuatu, saya takut nih dibilang oleh orang lain, ngapain sih si ini bikin ini, ngapain sih Papas bikin kayak gini, ngapain sih Papas misalnya konten, atau mungkin ngapain sih Papas jualan kayak gini. Nah, itu mungkin sebenarnya adalah hal yang sebenarnya menjadi ketakutan saya. Aneh sebenarnya, cuman memang itu yang terjadi di diri saya sendiri. Hal lain juga yang menjadi ketakutan itu sebenarnya bukan ketakutan, bahwa mungkin sebenarnya saya cuma malu. Anehnya lagi memang sebenarnya, harusnya ngapain sih saya buat malu dalam artian mencoba sesuatu hal baru, atau mungkin jualan apa yang mungkin bisa aja, yang biasa aja, yang nggak keren atau mungkin gimana. Harusnya itu nggak ada buat saya untuk melakukan hal baru yang bahkan mungkin nggak merugikan orang lain. Karena mungkin saya juga ngelakuin dengan cara yang baik. Jadi pun harusnya saya nggak ada rasa takut atau malu. Hal yang buruk sebenarnya adalah saya sering banget, ya wajar, nggak tahu ini wajar atau enggak, cuman buat diri saya sering banget untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Ya kalau misalnya lihat orang-orang mungkin ya ada yang mungkin 1 tahun usaha, terus mungkin berhasil, atau mungkin baru 6 bulan usaha terus berhasil, terus mungkin ada yang baru nyoba gini, sebentar langsung ada hasilnya. Ya kadang-kadang ada rasa kayak iri, cuman walaupun sebenarnya saya senang ya. Maksudnya kan orang yang namanya rezeki kan kita kan Allah yang ngatur lah, Allah yang tetapkan. Harusnya memang nggak boleh tuh ada perasaan iri atau mungkin perasaan, bukan iri sih, lebih kayak kapan ya buat bisa berhasil atau mencapai sesuatu yang mungkin lebih baik daripada saat ini. Hal yang ketika saya membandingkan itu dengan orang lain yang membuat saya ngerasa nggak percaya diri dan merasa takut, malah lebih takut untuk cobain hal-hal baru. Kalau misalnya mau agak lebih yang ya mungkin lebih ke dalam diri saya sendiri, salah satu hal ketakutannya pun bisa berasal dari takut dengan resources yang semakin berkurang. Karena ya tadi usaha dari dropship kan uangnya ya oke lah, cukup aja lah. Kalau misalnya mau diputar di dropship pun ya harus effort kan untuk testing produk dan macam-macam, harus ngejalanin iklan juga kan. Dan ya itu di tahap-tahap yang seperti itu kadang-kadang kayak pengen nyoba tuh kayak aduh takut uangnya habis, takut uangnya nggak ada buat hal yang lain. Jadi ya ketakutan-ketakutannya seperti itu sebenarnya. Saya ngerasa bahwa kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu, ya harus punya uang yang banyak. Padahal kan banyak nih teman-teman yang memanfaatin yang gratisan dalam artian dengan sosial media ya, bisa berkembang lebih baik lagi. Kesalahan kedua, yaitu saya terlalu insecure kepada diri saya sendiri. Ini sebenarnya nyambung ke poin sebelumnya, karena nggak pedenya saya tadi, karena takutnya tadi saya untuk mencoba, karena saya terlalu membandingkan dengan orang lain, saya ngerasa diri saya ini, aduh kok takut ya, atau ya terlalu insecure lah diri ini buat melakukan hal-hal baru, atau mungkin ngelakuin hal-hal di luar dari apa yang saya jalani sebelumnya. Padahal kan selama saya membuat skrip video ini, saya mencoba mikirin nih, kenapa sih saya terlalu insecure? Padahal kan sebenarnya insecure ini nggak akan bawa saya kemana-mana, nggak akan bawa saya ke hal yang lebih baik. Yang ada membawa saya lebih terjerumus ke kegelisahan atau mungkin kegalauan yang nggak ada ujungnya. Dan saya nemu sesuatu yang menarik dari hasil pencarian saya itu, bahwa ketika kita insecure terhadap orang lain, atau mungkin kita takut untuk mencoba karena takut dijudge orang lain, padahal orang lain tuh nggak peduli dengan apa yang kita lakukan. Ibarat nobody cares. Jadi sebenarnya ya ngapain sih kita harus peduli dengan orang lain atau mungkin dengan penilaian orang lain. Kalaupun mungkin ada memang orang yang menjudge kita, harusnya itu bukan jadi alasan untuk saya nggak ngelakuin hal yang menurut saya benar atau mungkin hal yang pengen saya lakuin aja. Kesalahan ketiga saya itu nggak fleksibel terhadap cara. Cara yang nggak fleksibel ini yaitu karena saya memulai awal dari dunia dropship atau internet marketer, saya ngerasa bahwa usaha itu atau mungkin jualan itu harus pakai uang untuk menjalankan iklan atau untuk promosi. Jadi ketika nggak ada uang, saya bingung nih harus ngelakuin apa. Jujur itu kerasa banget di saya, kerasa banget dalam artian yang membuat itu menjadi batasan saya untuk melangkah untuk mencoba hal-hal baru. Karena saya pernah ada di satu titik di mana uang itu habis dalam artian iklan nggak balik modal dan memang tabungannya pun nggak ada. Jadi akhirnya mikir kayak ini gimana ya kalau saya mau jualan lagi, kan nggak ada uang ya.
Jadi saya mikir harus ngapain. Padahal mungkin ada cara yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial, dan itu yang gratis. Kesalahan keempat yang saya lakukan yaitu terlalu banyak menunda dan banyak alasan. Kalau boleh jujur, sebenarnya skrip untuk video kali ini harusnya udah selesai 1 minggu sebelum video ini direkam. Tapi faktanya, skripnya baru jadi 10 menit sebelum video ini direkam. Bukan karena saya nggak ada waktu buat ngerjainnya. Kenapa ini bisa jadi molor? Karena ketika saya nulis skrip ini di waktu yang udah dijadwalkan, itu sebenarnya itu belum selesai. Nah, tapi ketika belum selesai itu, saya nggak langsung selesaiin di hari berikutnya. Saya mikir ya udah besok lagi lah, besok lagi sampai akhirnya datang ke jadwal rekam video ini. Jadi akhirnya mau nggak mau saya nyelesain skrip sebelum tag video. Kalau mau diceritain banyak banget hal yang saya tunda-tunda atau mungkin saya nantilah. Kayak beberapa waktu saat ini, saya ini lagi ngejalanin cold reach untuk nge-reach para pebisnis atau mungkin para bisnis-bisnis yang mungkin mau pakai jasa saya dalam pembuatan copywriting atau landing page. Walaupun sebenarnya udah dijadwal untuk setiap hari saya ngelakuin cold reach, setiap hari 1 jam atau sampai 1,5 jam. Kadang-kadang saya cuma bertahan di hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis, Jumatnya itu kadang-kadang bolong. Bukan kadang-kadang, tapi sering bolong. Nah itu yang membuat saya juga aneh, kenapa bisa ngelakuin hal kayak gitu. Nah itu sebenarnya adalah karena saya mikir, ya udah besok lagi lah. Ya walaupun sebenarnya alasannya karena ada kerjaan di hari yang misalnya Rabu nggak ngelakuin outreach, itu kayak nanggung. Karena saya mikir besok lagi lah, tapi ya memang harusnya nggak boleh. Karena udah ada jadwalnya, udah ada plan-nya, udah ditentuin waktunya, harusnya saya strict dengan jadwal tersebut. Kalau bukan karena kerjaan yang nanggung, biasanya saya nunda-nunda untuk ngelakuin sesuatu itu, yaitu masuk ke poin berikutnya, yaitu menunggu sempurna. Padahal hidup di dunia ini nggak ada yang namanya sempurna. Walaupun kata orang kesempurnaan itu hanya milik Cisyani. Salah satu saya alasan untuk menunda-nunda untuk melakukan suatu hal, ya karena saya ngelakuin hal itu udah harus bagus dulu, harus perfect dulu. Padahal apa yang saya lakuin misalnya untuk riset yang panjang atau mungkin riset yang seperti apa, bahasanya saya misalnya saya udah dapat hal yang terbaik lah yang saya bisa lakuin, itu pun mungkin bakal ada feedback, bakal ada masukan, atau mungkin bakal ada penyesuaian ke depan. Dan itu yang namanya kita menunggu kesempurnaan dulu, mempersiapkan kesempurnaan itu, baru untuk take action atau mungkin mencoba hal-hal yang pengen kita cobain. Kalau mau saya coba untuk mengkompensasikan waktu-waktu yang terbuang saya karena penundaan itu, misalnya saya harus ngelakuin outreach, misalnya sehari 20 DM ke orang-orang atau ke bisnis. Kalau misalnya saya skip selama 10 hari, berarti saya melewatkan 200 DM ke orang-orang yang mungkin ada potensial untuk jadi klien saya. Itu yang baru saya sadarin ketika saya nulis skrip ini. Kalau misalnya teman-teman bilang itu adalah bodoh, betul, itu adalah kebodohan yang saya lakukan. Dan saya baru tersadar ketika saya melakukan atau saya bikin video ini. Itu kalau 10 hari. Gimana kalau misalnya saya skip 30 hari? 1 bulan saya nggak ngelakuin cold reach. 20 kayak 30, 600. Bayangin 600 DM yang saya lewatkan. Kalau misal 1%-nya convert, bukan untuk closing ya, maksudnya untuk balas DM saya. 600 1%-nya itu 6. Itu luar biasa kan? Harusnya. Tapi saya nggak ngelakuinnya. Kesalahan berikutnya yang saya lakukan adalah nggak punya plan dan nggak mengikuti plan yang ada. Sebenarnya ini tuh nggak saya sadarin sampai ketemu tulisan dari YouTuber dan Danko atau gimana lah nyebutnya. Dia pernah bikin konten di community YouTube-nya. Kurang lebih dia bilang orang itu gagal karena 2 hal. Satu, dia nggak punya plan. Dua, dia punya plan tapi nggak strict dengan plan tersebut. Setelah saya baca itu, saya kok mikir, lah iya ya, kok ini kayak saya ya? Lah, jadi saya masukin nih akhirnya ke video kali ini sebagai bentuk refleksi bahwa saya memang masih melakukan hal tersebut. 3/4 tahun saya selama 2023, yang berarti 9 bulan, saya ngelakuin aktivitas yang jadi rutinitas tanpa ada plan atau rencana apa-apa. Jadi misalnya bangun pagi, buka laptop, terus riset produk, terus mulai testing produk, bikin landing page, macam-macam. Jadi kayak ya sekedar jalan aja, sekedar ada aktivitas sehari-hari biar nggak dikira nggak ada kerjaan. Karena saya nggak punya plan tadi, jadi saya akhirnya ketika misalnya pagi-pagi bangun terus misalnya mulai pengen kerja, saya tuh duduk dulu di depan laptop, terus saya ngebengong, terus mikirin, apa ini hari ini? Nah, jujur, itu menghabisin waktu saya buat mikir ngapain aja tuh udah ngabisin waktu mungkin 30 sampai 1 jam. Bayangin 30 menit 1 jam itu misalnya 1 hari. Kalau misalnya 3 hari saya ngelakuin itu, berarti saya buang-buang waktu saya itu selama 90 menit sampai 3 jam. Itu waktu yang lumayan buat ngerjain hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sampai akhirnya 1/4 tahun sisa di 2023, saya menemukan suatu
suatu pencerahan di mana ya tadi, saya nggak bisa nih, yang namanya nggak punya plan, atau mungkin nggak punya apa yang pengen dilakuin seharian atau mungkin selama seminggu atau 1 bulan. Dan cara yang saya lakuin ini benar-benar merubah hidup saya banget, ya walaupun mungkin baru 4 bulan ini ya, 4 bulan belakang ini. Tapi jujur aja, benar-benar sangat berubah. Contohnya adalah saya saat ini masih konsisten untuk ngelakuin intermittent fasting, berarti udah hampir 2 sampai 3 bulan kalau nggak salah. Kenapa saya nggak ngitung berapa pastinya, karena awalnya 1 bulan awal saya hitung sebagai jadwal kegiatan, tapi tetap berdasarkan aturan yang ada, aturan yang saya buat. Walaupun sebenarnya tujuan dari ini ya bukan hanya buat ngurusin berat badan, tapi saya pengen nyobain nih gimana kalau misalnya saya bisa konsisten dengan menggunakan cara yang saya temukan dan saya seriusin. Kalau misalnya teman-teman penasaran apa sih cara yang saya lakuin, teman-teman bisa cek videonya di sini. Kalaupun itu udah jadi videonya, kalau belum, ya mohon maaf nanti tinggal ditunggu aja videonya. Tapi memang ujiannya tuh nggak berhenti di situ aja. Karena setelah saya punya plan yang jelas, ujian berikutnya adalah gimana caranya saya strict pada plan yang saya buat. Ya, tadi lagi, saya bilang, saya udah bikin jadwal misalnya Qualtrics, 1 hari itu 1,5 jam misalnya. Saya kadang-kadang nggak strict tuh dengan jadwal yang udah saya buat. Itu sebuah tantangan yang harusnya saya strict dalam artian mengikuti jadwal apa yang saya udah pernah buat, atau yang udah saya rencanakan. Masuk ke kesalahan berikutnya, saya termasuk orang yang ribet atau terlalu bikin ribet dan bikin itu jadi hal yang rumit. Mungkin hal yang pengen saya lakuin sebenarnya nggak ribet, atau mungkin ya standar aja, biasa aja. Tapi saya tuh merasa kayak, ini harusnya nggak gini deh, ini harusnya nggak gini deh. Oh ini kayaknya bisa deh dibuat kayak gini, ini bisa deh dibuat kayak gini. Padahal ketika saya sadar bahwa ketika kita pengen melakukan hal baru, bukan berarti kita bikin rencana sebagus mungkin untuk ngelakuin hal tersebut. Hal yang pertama untuk dilakukan, tapi mungkin objektif yang harus diperhatikan awal-awal adalah gimana caranya kita bisa memulai secepat mungkin. Kalaupun itu jelek, di-improve ke depannya. Kayak misal, hal yang saya terlalu bikin ribet adalah gimana cara nulis atau mungkin bikin script DM cold reach untuk kontak ke para pebisnis atau mungkin teman-teman brand. Itu saya terlalu bikin rumit tuh, saya terlalu bikin kompleks, saya terlalu bikin macam-macam lah, jadi akhirnya ya itu yang bikin susah untuk jalan atau mungkin terlalu banyak ditundanya. Kesalahan berikutnya yang mungkin dirasakan juga sama teman-teman adalah nggak sabaran. Nggak sabaran ini bukan artinya emosi atau mungkin marah-marah ya, atau pengen mukul siapa ya. Tapi nggak sabaran dalam artian adalah nggak sabaran ketika kita ngelakuin suatu hal untuk mendapatkan hasilnya. Apalagi kalau misalnya kita ngelakuin caranya dengan cara organik. Beda dengan mungkin iklan atau mungkin dengan uang ya. Kita mungkin bisa dapetin suatu hasilnya dengan lebih cepat lah, kalau misalnya kita pakai uang. Tapi mungkin dengan organik, kita harus lebih sabar, kita harus bisa mungkin ada trial error-nya, mungkin 100 postingan kita nggak ada yang lihat, atau mungkin video ini pun mungkin views-nya nggak banyak. Harusnya saya nggak pada semangat ya buat terus bikin konten. Karena harusnya saya ingat-ingat lagi nih, apa tujuan saya sebenarnya untuk ngelakuin ini. Karena yang saya yakinin, good things takes time. Apapun itu halnya, apapun itu bidangnya, saya yakin bahwa untuk mendapatkan hal yang atau hasil yang terbaik, cara yang paling terbaik yang bisa kita lakukan adalah untuk sabar dan terus melakukan hal-hal baik untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Karena sabar is the kunci. Saya juga pernah ketemu video dari Simon Sinek, penulis buku Start With Why. Karena menurut Simon Sinek, ini adalah long gameplay, atau permainan yang butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kita nggak bisa tuh untuk pengen cepet-cepet atau mungkin pengen nggak sabaran lah untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita lakuin. Yang penting kita konsisten dan persisten, terus mencoba dan terus improve, dan yang paling penting ya sabar tadi. Masuk ke kesalahan berikutnya, yaitu fokus yang rendah. Karena kerjaan saya itu dari rumah, banyak banget tuh hal yang jadi distraksi yang terjadi di rumah saya. Entah itu disuruh apalah, atau mungkin ada siapalah, ada apalah. Nah yang dimana ketika saya pengen fokus sedikit, bisa sih sebenarnya fokus sedikit, misal 1 jam, udah 1 jam, 1,5 jam, fokus, tapi aduh ada aja distraksi yang datang. Walaupun sebenarnya memang itu adalah pilihan saya sendiri. Saya mau tergoda dengan gangguan tersebut, atau saya mau lebih fokus dengan apa yang saya kerjain. Nah, yang saya sering lakukan di 2023, saya lebih tergoda dengan gangguan tersebut. Masuk ke kesalahan berikutnya yang nggak tahu ya, saya rasa kayaknya ini pernah dialamin sama semua orang nih, atau mungkin dialamin oleh banyak orang, yaitu nggak sabaran sama uang. Ini sebenarnya penyakit saya dari lama ya, dari zaman saya kuliah. Karena zaman kuliah nih, saya juga nyari-nyari kerjaan atau mungkin ngelakuin hal di mana yang penting bisa dapat uang lah, buat sekedar jajan tambahan atau macam-macam lah. Ketika udah dapat uangnya, biasanya saya itu nggak sabaran buat misalnya ngebeliin hal-hal tertentu atau pakai uang itu buat beli sesuatu.
Walau sebenarnya barang yang saya beli pun sebenarnya bukan buat saya, buat orang lain. Tapi karena itu saya nggak punya uang buat saving. Selain nggak ada saving, uangnya saya nggak pakai buat puterin ke hal-hal yang mendatangkan uang lagi. Nah, ini yang masih kejadian sama saya sekarang ini. Kalau saya punya uang, misalnya dapat project dari klien, uangnya mungkin saya sisihin sedikit tuh buat saya puterin lagi ke usaha misalnya atau mungkin untuk marketing lah macamnya. Sisa yang banyaknya itu saya pakai buat beli barang lagi atau mungkin misalnya atau mau beli apalah. Walaupun sebenarnya itu tadi barang yang saya beli itu bukan buat diri saya sendiri, tapi buat orang lain. Mungkin tujuannya baik, niat saya untuk beliin barang buat orang lain, tapi saya nggak tahu tuh skala prioritasnya seperti apa. Jadi memang harusnya sebenarnya tahan dulu uangnya atau mungkin alokasikan atau mungkin dibagi budgetnya itu secara merata dan bijak lah. Nggak seperti apa yang saya lakuin sekarang ini. Dan masuk ke kesalahan terakhir, yaitu nggak punya tujuan. Semenjak 2017 mungkin ya, atau 2018 lah. Saya itu menganut prinsip bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita usaha maksimal, berdoa, dan tawakal. Sisanya hasilnya gimana, ya itu kan urusan yang di atas ya. Karena kan kita yang penting ikhtiar, doa, dan tawakal. Sebenarnya saya bingung nih mau masukin ini sebagai kesalahan atau enggak, karena kan itu yang diajarin agama. Maksudnya konsep ikhtiar, doa, dan tawakal kan itu yang diajarin agama. Tapi setelah saya mikir-mikir lagi, saya mikir, iya ya, kayak setelah selama ini saya nggak punya tujuan macam-macam, saya ngerasa kayak nggak ada hal yang pengen saya kejar dan bikin nggak ada motivasi. Ya walaupun sebenarnya itu pun salah menurut saya. Karena harusnya motivasi itu yang nggak datang dari apa yang kita pengenin atau mungkin kita kejar. Tapi apa yang saya rasakan selama ini, mungkin kalau misalnya tadi saya bilang dari 2018 sampai sekarang, ya mungkin ini salah satunya nggak terlalu ngoyo dalam artian kalau misalnya aktivitas mungkin saya dari pagi sampai malam ya kerja, tapi mungkin nggak ada tujuan khusus nih mau ngapain atau mungkin pengen achieve sesuatu lah. Sampai akhirnya di tahun 2023 ini saya baca bukunya Om Jaya yang judulnya The Power of Kepepet yang menyentil saya banget. Di awal-awal buku, kalau saya nggak salah ingat mungkin di halaman belasan atau 20-an awal lah. Intinya kalau saya nggak salah ingat ya Om, maaf Om Jaya kalau misalnya Om nonton terus misalnya ngelihat saya ngutip kata-kata yang salah. Kurang lebih beliau tuh menyampaikan bahwa orang dengan keadaan yang lebih kepepet biasanya ngelakuin hal-hal yang tidak terduga atau mungkin ngelakuin tindakan sesegera mungkin. Karena kondisi kepepet lah, biasanya orang mudah untuk bergerak. Contoh yang benar-benar nyakitin hati, dalam artian bukan nyakitin sih, kayak ngebekas banget, itu contohnya misalnya ada keluarga terdekat yang sakit. Om Jaya mengilustrasinya seperti itu. Ketika ada keluarga yang sakit dan butuh biaya banyak atau biaya yang besar untuk proses pengobatannya, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya bahasanya, mungkin kita nggak punya banyak simpanan atau kita nggak punya banyak uang. Itu yang kayak nyakitin banget dari saya, iya ya, kalau ada qadarullah-nya dikasih keadaan seperti itu, pertanyaannya adalah gimana nih? Apakah saya sudah siap ketika keadaan terburuk itu datang, tapi keadaan saya masih gini-gini aja? Kalau misalnya teman-teman tertarik buat baca buku Om Jaya yang The Power of PP tadi, linknya saya taruh bawah, teman-teman bisa beli bukunya, baca sendiri, rasakan sensasi disentil Om Jaya lewat buku. Ya walaupun sebenarnya saya pun termasuk orang yang sadarnya kelamaan Om. Tapi setidaknya saya sadar lah, daripada nggak sadar kan, wah bahaya kan. Tadi adalah 11 kesalahan yang saya lakukan di 2003. Mungkin sebenarnya ada lagi nih kesalahan yang saya lakukan di 2023 tapi nggak masuk ke dalam video ini. Tapi per video ini dibuat, per video ini direkam, ini masih di tahun 2023, di akhir 2023. Saya berusaha untuk merefleksikan apa yang terjadi selama 2023, karena hal yang terbaik adalah untuk sadar atau untuk ngerti kesalahan apa yang kita lakukan selama 2023. Karena kan kalau misalnya bahasanya kita pengen lebih baik di 2024, maka kan itu ada sebuah akibat. Untuk merubah akibat, kita harus merubah sebabnya. Bentuk refleksi ini adalah untuk mencari tahu nih sebab-sebab yang bisa saya ubah, yang bisa saya perbaiki, yang bisa saya buat itu lebih baik lagi, supaya bisa mendapatkan hasil 2024 yang lebih baik daripada 2023. Video ini nggak bertujuan untuk menggurui, sekali lagi, nggak untuk macam-macam, tapi video ini bertujuan untuk diri saya sendiri, untuk mengingatkan diri saya sendiri, karena selama saya ngomong ini pun, saya jadi masuk ke otak nih, apa yang saya omongin, apa yang saya tulis di skrip ini. Video ini jadi pengingat saya, bentuk refleksi diri saya, bahwa saya harus lebih maksimal lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi di 2024. Dengan cara, yaitu tadi, menghilangkan atau mungkin mengurangi sedikit-sedikit sifat-sifat buruk atau sikap-sikap buruk saya yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau ada yang relate, ya alhamdulillah. Mungkin teman-teman pun ada yang baru sadar atau mungkin baru ngeh ketika saya cerita tadi, mungkin butuh teman untuk pembenaran kali ya, atau apalah. Dan kalau misalnya ini bisa jadi pengingat juga buat teman-teman, ya saya ngerasa bersyukur banget
kalau misalnya video ini pun ada manfaatnya. Karena video ini mungkin tayang di awal tahun baru, mungkin teman-teman bisa nih ngikutin kayak saya untuk merefleksikan apa yang terjadi selama 2023. Mungkin teman-teman bisa ketik di laptop atau di kertas, nulis apa aja sih hal-hal buruk, sikap-sikap buruk yang teman-teman lakukan di 2023, dan hal apa yang mungkin teman-teman mau lakuin di 2024 yang minimal untuk merubah sikap buruk di 2023. Untuk diri saya sendiri sebenarnya ini adalah bentuk penerimaan kekalahan saya di 2023, di mana saya menerima kegagalan saya di tahun 2023 ini yang menunjukkan bahwa saya harus berusaha lebih giat lagi, lebih maksimal lagi, dan mulai menghilangkan sikap buruk saya selama 2023. Karena jujur, saya takut banget yang namanya menerima kegagalan, menerima kekalahan, tapi semoga dengan video ini saya buat, saya mulai sadar bahwa kegagalan adalah hal biasa, kegagalan adalah hal yang mungkin bisa dirasakan oleh semua orang, dan kegagalan bukan hal yang memalukan untuk diri saya sendiri. Karena menurut saya, hal yang memalukan adalah ketika kita nggak tahu apa yang salah dengan diri kita sendiri, dan ketika saya tahu apa yang salah dengan diri saya sendiri, saya nggak berusaha untuk memperbaikinya, untuk jadi lebih baik. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang belum menerima kegagalan yang teman-teman pernah lakukan atau yang pernah teman-teman alamin, semoga teman-teman bisa mulai menerima kegagalan dan memperbaikinya ke depannya. Semoga 2024 bisa jadi tahun yang lebih berharga, tahun yang lebih baik, tahun yang lebih dari 2023. Yang paling pasti, semoga 2024 kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Segitu dulu video dari saya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya video ini agak kepanjangan. Thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir atau mungkin yang lihat dari timestamps. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, see you di next video. Bye-bye.